sudah ditanyakan oleh seluruh anggota Komisi 3 pada kesempatan ini. Kami juga mohon diberikan kesempatan bahwa jawaban dari kami bukan hanya dari saya saja, tapi bisa dari pimpinan yang lain atau mungkin dari deputi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk bisa melengkapi pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, jadi secara umum terkait masalah pencegahan, pendidikan, dan peran serta masyarakat atau Korsup, sebagaimana tadi disampaikan, sebenarnya kami ini sudah tidak kurang-kurang untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Pencegahan sering melakukan koordinasi kerjasama, termasuk juga tadi soal kajian. Jadi kajian yang kami sampaikan itu selalu kami teruskan, bahkan kami lakukan rapat bersama dengan pihak atau objek yang dilakukan kajian tersebut. Ada pembahasan, ada diskusi, ada tanya jawab, di situ kami memahami situasinya, kemudian permasalahannya juga, dan lain-lain. Kemudian itu ditindaklanjuti, dan kami lakukan pengecekan secara bertahap, termasuk juga di pemerintah daerah. Namun sekali lagi, faktanya adalah kajian yang kami berikan, pencegahan yang kami sampaikan, kemudian monitoring center prevention yang ada 8 fokus area, terutama masalah pengadaan barang dan jasa, kemudian juga soal masalah mutasi jabatan, ya seringkali ini diabaikan oleh para pihak. Termasuk juga tadi Pak Eki sampaikan soal pengelolaan keuangan daerah, keuangan negara, itu juga seringkali di saat kami sudah kembali, ya mungkin kami sudah tidak tahu lagi apa yang dikerjakan, sehingga muncullah permasalahan-permasalahan tersebut. Demikian juga kaitan dengan survei penilaian integritas. Kami lakukan secara independen, profesional, dan melibatkan pihak-pihak lain untuk melakukan. Ada permasalahan yang pernah terjadi, yang terindikasi bahwa survei tersebut, proses menjawabnya dilakukan secara konsolidasi. Dikumpulkan di satu tempat, siapa yang mendapatkan WhatsApp dari KPK, sehingga jawabannya sudah diatur untuk bisa memenuhi kriteria tertentu. Dan itu ditemukan dan akhirnya kami berikan sebuah koreksi, akhirnya kami dropkan. Demikian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya juga. Gitu. Jadi sebenarnya secara umum semuanya sudah kami lakukan, ya mungkin penilaian secara apakah maksimal atau optimal, pastinya di antara optimal maksimal itu kami sudah lakukan banyak hal. Kemudian tadi berkaitan dengan permasalahan penindakan, ada beberapa permasalahan OTT. Ya sebenarnya ini bukan permasalahan tapi adalah kegiatan yang sudah kami lakukan terhadap beberapa pihak. Yang pertama, OTT pasti tidak menargetkan satu pihak atau pihak lainnya. Semua berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk kepada pihak pengaduan dan pelayanan masyarakat yang ada di KPK. Selanjutnya kami olah, kami telaah, dan kemudian kami tindak lanjuti dalam bentuk penyelidikan tertutup. Nah, dari proses penyelidikan tertutup itulah kemudian terhadap pelaku yang tertangkap tangan itu kami lakukan penindakan atau proses. Ini juga berkaitan dengan mungkin soal penyitaannya, kemudian orangnya tidak di tempat, orangnya tidak menerima secara langsung. Jadi OTT yang sekarang ini prosesnya sudah beralih, modusnya sudah berubah. Kalau dulu mungkin secara langsung, face to face mereka ketemu, ada serah terima secara fisik. Tapi sekarang menggunakan layering, sehingga dalam kesempatan 1 kali 24 jam, itulah yang kami maksimalkan untuk bisa mengungkap semua proses yang sudah terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya prosesnya sebelumnya, tapi ada kaitan bukti, ada catatan, ada barang bukti elektronik, dan ada bukti-bukti yang lain yang bisa mendukung bahwa yang bersangkutan meskipun tidak secara langsung tertangkap tangan, tapi merupakan satu bentuk rangkaian dalam perbuatan tersebut. Jadi nanti akan ditambahkan juga oleh Pak Fitro. Kemudian beberapa yang berkaitan dengan masalah anggaran, kami mohon izin pimpinan bahwa hari ini kami taat ajas, taat aturan, bahwa yang kami bahas adalah soal kinerja, evaluasi, dan rencana kerja untuk 2026, sehingga untuk
usulan anggaran seperti Pak Saprudin tadi sampaikan, mungkin belum kami sampaikan, Bapak. Tapi sebenarnya ya kami sangat bersukacita manakala diberikan kesempatan. Karena soal anggaran ini memang kami berusaha efektif, efisien, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berlebihan. Sebagai contoh, kegiatan Hakordia yang dilakukan di 2025, itu angkanya, pengeluarannya lebih sangat kecil dibandingkan 2024 yang dilaksanakan di Jakarta. Kami tidak menyebutkan angkanya, mungkin nanti kami menghadap langsung, tapi ini sangat efisien. Kemudian dari sisi pencapaian hasil itu juga luar biasa. Kegiatan di lapangan, perjalanan dinas dan sebagainya, tapi sangat terbatas. Pimpinan yang berangkat itu paling hanya didampingi maksimal 2, protokol atau ajudan. Gitu. Tidak pernah kami melibatkan pihak-pihak lain, kecuali memang kegiatan itu ada keterlibatan dari unit kerja yang lain, dan memang membutuhkan satu pegawai atau lebih banyak pegawai untuk bisa bergabung dalam kegiatan tersebut. Sehingga sangat-sangat efisien. Kemudian masalah pengembalian, kami juga sampaikan bahwa secara aset recovery, kami berusaha memaksimalkan bahwa aset recovery ini bukan hanya didapatkan dari pada saat penyitaan saja, tapi seringkali ini juga berkaitan dengan putusan hakim bahwa antara yang kami ajukan dengan yang diputuskan seringkali selisih. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga kemudian tidak dilakukan secara maksimal. Namun demikian, ini juga salah satu modus yang dilakukan oleh para pelaku, ada penyamaran, ada menyembunyikan, kemudian ada juga menempatkan pada posisi tempat yang lain, sehingga proses tracing-nya juga cukup lama. Kami harus melakukan penelusuran, bekerja sama dengan sektor jasa keuangan, dengan pajak, dengan pemerintah, dan lain-lain. Namun demikian selalu kami upayakan, karena sebagaimana tuntutan dan sebagaimana yang sudah digariskan dalam program kegiatan KPK sendiri, yang diunggulkan adalah aset recovery. Kemudian masalah pencegahan saksi tadi sampaikan, kami akan memperdomani sebagaimana pasal 114 bahwa saksi tidak dilakukan pencegahan. Namun demikian kami sampaikan bahwa untuk penerapan KUHP, KUHAP, kami pastikan bahwa KPK komitmen. Namun di sisi lain, KPK juga melakukan kajian terhadap beberapa pasal yang ada. Sebagaimana tadi Pak Beni sampaikan, bahwa ada pasal-pasal yang pada posisinya sebelumnya di leg spesialis, kemudian berada di leg generalis 604, 605. Nah, itu juga sebagian sudah kami terapkan, tentu dengan beberapa pertimbangan. Kemudian ada hal-hal juga masalah pendampingan terhadap saksi, advokat, itu sejak awal, terutama dalam kasus tertangkap tangan, itu juga sudah kami tawarkan, apabila mereka memang tidak mampu juga kami berikan dari advokat-advokat yang sudah bekerja sama atau bisa ditentukan oleh Biro Hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian berkaitan dengan masalah bagaimana atau sejauh mana sebenarnya upaya KPK ya terhadap masalah pencegahan. Tadi saya singgung sedikit bahwa pencegahan ini sudah dilakukan, gitu. Tapi seringkali ini mungkin berhubungan juga masalah apakah sistem, kemudian regulasi yang masih ada tumpang tindih, gitu. Tadi banyak disampaikan sama Bu Mercy, banyak terkait masalah SPI dan lain kami akan sampaikan. Jadi regulasi seringkali dijadikan sebagai sebuah celah. Kemudian ada permasalahan juga yang kami garis bawahi, masalah kontestasi. Nah, seringkali kontestasi ini akhirnya tidak transparan. Ini yang kami perlukan bahwa harus dilakukan penguatan. Bahkan kaderisasi terhadap calon yang akan menjadi mungkin kepala daerah atau di legislatif. Sehingga betul-betul calon-calon tersebut memiliki idealisme yang sangat positif. Bukan hanya idealisme yang kepada partai saja, tetapi idealisme yang kepada masyarakat juga, kepada urusan-urusan pembangunan. Tadi Pak Rikwanto sampaikan soal masalah privilege, seolah-olah bahwa kalau sudah pejabat, bahwa privilege terhadap uang daerah, DIPA dan lain seolah menjadi miliknya. Nah, sebenarnya justru terbalik Pak, kata mohon izin. Pejabat itu statusnya adalah memiliki privilege.
dia mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa. Naik pesawat bisnis, rumah dapat. Dibandingkan dengan kami yang tidak ada fasilitas rumah, kendaraan dan sebagainya, tapi bukan berarti kami minta, tidak gitu. Tapi kami bandingkan seperti itu. Tidak, Habib, gitu. Kami sudah bersyukur dengan apa yang kami dapatkan. Jadi sekali lagi sebenarnya privilege itu seharusnya kepala daerah justru mensyukuri apa yang sudah didapatkan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, mereka sudah mendapatkan semua fasilitas, gitu. Tetapi akhirnya kemudian yang terjadi, fakta yang muncul terutama dalam penanganan perkara, justru mereka mengkondisikan, gitu. Terutama, ya mungkin banyak hal perlu saya sampaikan juga, kadang-kadang ada mungkin permasalahan yang terjadi di internal antara kepala daerah, wakil kepala daerah, muncul sedikit banyak friksi, konflik. Nah ini juga menyebabkan mungkin wakilnya ngintip kepala daerahnya tidak memberikan kesempatan, kewenangan, delegasi dan lain-lain tugas kepada wakil kepala daerah dan akhirnya menyebutkan permasalahan-permasalahan yang signifikan mengganggu proses pemerintahan dan pastinya terhadap pelayanan publik dan masyarakat. Kemudian saya kembali lagi soal masalah pencegahan, sekali lagi sebenarnya kami sudah banyak melakukan upaya-upaya, gitu. Kedeputian Korsup, Kedeputian Pencegahan, dan Kedeputian di Permas itu sudah sangat banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bahkan dengan melihat angka berdasarkan survei penilaian integritas, berdasarkan angka monitoring center, surveillance, prevention, itu sebenarnya bisa melihat mana yang masih rentan, waspada, dan terjaga. Dengan angka tersebut, Bu Mercy, itu sebenarnya secara detail bisa dilihat di jaga.id. Detailnya seperti apa, gitu. Jadi kalau misalkan ada kerawanan, ada kerentanan, unit kerja mana yang paling berisiko terpapar masalah korupsi. Karena sebenarnya kalau berbicara soal integritas, ini sudah banyak pegawai ASN yang memiliki integritas luar biasa, tapi kemudian dari satu sisi tidak mendapatkan kesempatan untuk menduduki satu jabatan. Bahkan ironisnya seringkali orang yang berintegritas malah disampaikan, kamu belum dapat aja posisi basah. Di saat kamu dapat, mungkin kamu akan lebih rakus, lebih galak daripada yang lain. Kemudian juga kami sampaikan terkait masalah tadi komunikasi dengan Dewas seperti apa. Dengan Dewas komunikasi sangat luar biasa, sangat mendukung kegiatan-kegiatan karena salah satu tugas Dewas adalah mengawasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Jadi pertemuan secara formal maupun secara informal sering kami lakukan, rutinnya adalah setiap 3 bulan, yang lain adalah sifatnya informal, ada hal-hal yang perlu kami bicarakan, biasanya kami konsultasikan, bahkan jika ada hal yang masih abu-abu atau ragu-ragu bagi kami, itu juga selalu kami minta pendapat dari Ketua Dewas maupun dari anggota Dewas. Ini untuk bisa menguatkan dan mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja. Berhubungan dengan masalah kajian, ini memang sekali lagi sudah banyak kami lakukan. Datanya tadi ada 16 secara spesifik, ada kehutanan dan lain-lain. Nah, tapi kan kajian ini Pak Rikwanto seringkali kan bahwa ini kami sampaikan. Bagaimana kemudian pelaksanaannya, meskipun sudah kami lakukan cross-check, kami lakukan pemantauan dan lain-lain, tapi detailnya itu adalah para pelaksana lah yang punya tanggung jawab. Ya, seperti terakhir di media kami sampaikan bahwa kajian terhadap rencana penugasan di beberapa BUMN, itu kami sampaikan. Risikonya seperti ini. Kami memiliki tools, pada saat itu tools ini kami kerjasamakan dengan KPK-nya Korea Selatan. Dengan tool tersebut bisa melihat, bahkan jika diperlukan, pembuatan undang-undang pun bisa melalui atau menggunakan tool ini untuk bisa melihat analisis dampak ekonominya terhadap hukum yang akan diberlakukan. Nah, dengan kondisi ini tentu akan maksimal hasilnya untuk bisa mendapatkan yang diharapkan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kemudian beberapa masalah yang berhubungan dengan aset, mohon izin Habib, mungkin nanti dalam rapat berikutnya kami akan spesifikkan berapa aset yang sudah disita, berapa yang dari perkara apa semuanya, karena ini menyangkut data, mungkin tidak bisa kami sampaikan secara detail juga urusan masalah penyitaan-penyitaan,
berhubungan tindak pidana. Namun demikian untuk perkara yang sudah selesai, mungkin nanti akan sebagian bisa kami detailkan. Jadi memang sekali lagi masalah aset ini ada juga beberapa keluhan, misalkan asetnya diblokir, asetnya disita, tapi tidak masuk. Karena pada saat di awal tentu penyidik menganggap bahwa ini ada kaitan dengan perkara. Tetapi dalam proses perkembangan muncul informasi, muncul keluhan dari para pihak. Nah, itu biasanya segera kami tindak lanjuti, kami sampaikan kepada Deputi Penindakan untuk bisa segera direspon apa yang menjadi keluhan. Namun demikian, jika itu kemudian ada kaitan, misalkan kami mendapatkan LHA dari PPATK, mendapatkan sumber informasi dari sektor jasa keuangan, baik itu perbankan, mungkin pasar modal, saham, dan lain-lain, maka kami akan pastikan itu akan dilakukan penyitaan. Gitu. Urusan penanganan perkara, dari sisi kendala, kami pastikan bahwa secara umum tidak ada. Namun dari sisi sumber daya manusia, keterbatasannya pasti ada. Jumlahnya tidak maksimal. Dan ini juga berhubungan, salah satunya harus kami sampaikan terkait masalah sistem penggajian bagi pegawai baru dan juga bagi para pegawai negeri yang dipekerjakan, misalkan dari kepolisian, dari kejaksaan. Kami harus sampaikan supaya anggota Komisi 3 paham bahwa sekarang ada disparitas antara pegawai yang lama dengan pegawai yang baru. Tapi hal ini sudah mungkin ada kabar gembira, sudah selesai. Kami sudah banyak berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Mudah-mudahan untuk 2026 ini tidak ada lagi disparitas antara pegawai lama dengan pegawai baru, sehingga bisa memotivasi. Tapi kembali kepada kuantitas, ini sangat berpengaruh. Nah, termasuk juga ini kendala yang ada dalam pasal yang ada di Undang-Undang 19/2019, perubahan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang sebelumnya tidak mengatur bahwa KPK itu domisilinya hanya di ibu kota negara. Tapi di 19 dicantumkan seperti itu. Sebenarnya kami memiliki sebuah pemikiran bahwa seharusnya KPK, misalkan urusan pencegahan, itu setidaknya ada di wilayah bagian. Gitu. Misalkan untuk Indonesia Timur, mungkin berpusat di salah satu provinsi, ada yang mengurusi. Sehingga apa? Hubungan, komunikasi, interaksi dengan pemerintah daerah juga semakin cepat. Semakin dekat, rentang kendalinya, jarak dan waktunya juga semakin bisa efisien dan efektivitas. Tapi sekali lagi karena kondisinya seperti itu, mungkin nanti bisa diusulkan untuk beberapa perubahan-perubahan tersebut. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan juga bahwa urusan-urusan yang berhubungan dengan masalah untuk di CSR, tadi disinggung juga, nanti spesifiknya Pak Fitro akan sampaikan, ya terkait masalah itu sebenarnya hampir sama kasus ini dengan kasus yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Jadi penggunaan CSR yang sebenarnya, ya bahkan mungkin ini CSR yang kasus yang lama, yang di Jatim, yaitu kasus hibah, gitu. Sedangkan kasus yang kemarin itu juga berhubungan dengan CSR juga. Jadi sebenarnya CSR itu sangat positif, manakala kemudian digunakan untuk kepentingan, kemudian tata kelolanya juga baik, tapi kalau kemudian hanya untuk kepentingan seseorang saja, maka ini menjadi sebuah permasalahan hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian tadi Pak Eneng sampaikan bahwa memang kami posisinya adalah satu atap. Ada penyidik, penyelidik, kemudian sampai pada penuntutan, kemudian semua sektor juga ada di situ, gitu. Jadi dengan ini memang harusnya memang bisa mempercepat dan itu kami rasakan. Tapi dari satu sisi sumber daya manusianya memang sangat terbatas, gitu. Penyidiknya Pak Asep ini hanya mungkin kurang lebih sekitar 150, penyelidiknya tidak sampai ya? Ya tidak sampai, penyelidiknya jumlahnya juga lebih sedikit lagi, kemudian penuntutnya juga mungkin hanya sekitar sampai 100 saja, 70 orang saja, dan ini sangat membantu, mengganggu proses-proses itu. Pelaksanaan sidang semua dilakukan rata-rata di lokusnya, di provinsi, di tempat pengadilan negeri korupsi yang ada perkaranya tersebut. Nah, dengan kondisi segini, pasti ada tunggakan perkaranya, tapi tunggakan perkara itu tetap menjadi beban buat penyidik, buat Deputi Penindakan untuk dilakukan penyelesaian secara maksimal. Setahap demi setahap,
semakin berkurang secara angkanya, diharapkan nanti akan tiba masanya bahwa yang secara existing adalah perkara-perkara yang memang sudah terbarukan dan tidak ada lagi perkara-perkara yang lama. Kemudian berkaitan dengan masalah UTT, mungkin dianggapnya juga ini nilainya kecil, gitu. Tadi Pak Rudianto, tapi udah keluar beliau, nilainya kecil. Tapi seringkali OTT adalah pintu masuk untuk pengungkapan perkara yang lain. Banyak perkara besar yang kemudian terungkap dari perkara-perkara tersebut, gitu. Nah, ini juga kami sampaikan ada program, ada kegiatan yang kami sebut dengan pencegahan pasca penindakan. Jadi setelah dilakukan penindakan, ada tim pencegahan, ada tim korsup yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Berkaitan dengan sanksi etik yang sudah diterima oleh salah satu pegawai berhubungan dengan perkara yang sudah terjadi dan ditangani oleh KPK, kami mendasari bahwa ada perdewas, jadi putusannya dilakukan secara etik dan nanti tindak lanjutnya secara kelembagaan akan ada juga sanksi disiplin yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Prinsipnya ini semua kami lakukan secara transparan, terbuka dan bisa dilihat oleh semua pihak. Kemudian tadi masalah beberapa undang-undang pajak, memberikan ruang tentang pengembalian dan sebagainya. Prinsipnya kami melihat bahwa soal pengembalian tentu berhubungan dengan perkaranya, manakala memang perkaranya memang ya harus kami tangani, harus kami tindak lanjuti, tentu mana yang bisa dikembalikan, mana yang bisa disita, mana yang bisa kemudian kami rampas, itu tetap akan kami lakukan. Kemudian tadi Pak Beni banyak menyampaikan beberapa permasalahan terkait masalah bansos, gitu. Kami akan coba evaluasi kembali Pak Beni, apakah masih ada yang ketinggalan, karena setahu kami, ya saat itu juga saya, Pak Fitroh, yang menangani beberapa perkara itu, kami akan cek kembali apakah masih ada yang perlu dilakukan penanganan, gitu. Kemudian memang berkaitan dengan kepala daerah ini OTT memang ya kami melihat sepertinya modusnya itu saja. Kalau aspek jerah, gitu bisa dikatakan ya mungkin seperti Pak Iwanto juga tadi sampaikan, ada yang ya nunggu sial saja mereka. Kalau kami tidak melihatnya seperti itu, tentu kami hanya berdasarkan informasi dari masyarakat, pengaduan itu yang kemudian tindak lanjuti dan kami seriusi, gitu. Nah, posisinya apakah kemudian pencegahan belum mampu? Ya, saya yakin kami sudah melakukan secara optimal, gitu ya, bahkan mungkin secara maksimal. Tetapi sekali lagi bahwa ya kami tidak hanya sekedar menjebloskan saja kepada proses penindakan, gitu. Tetapi satu sisi bahwa kembali kepada para pelaku itu. Perilaku-perilaku korupsi ini masih ada, masih banyak dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dan ini masih juga menjadi tanggung jawab kami dengan cara ada pendidikan peran serta masyarakat, sosialisasi, termasuk juga untuk pelajar, mahasiswa. Bahkan Pak Iki, sekarang kami untuk pendidikan itu bukan hanya pendidikan hanya sampai perguruan tinggi saja. Termasuk perguruan dinas pun kami juga sudah masuki. Banyak kerjasama yang sudah dilakukan dengan kementerian, terakhir juga termasuk dengan Akademi Kepolisian kami lakukan karena kami berharap bahwa itu bisa masuk pada kurikulum. Diharapkan kalau itu bisa masuk ini akan menjadi lebih bagus. Urusan masalah bagaimana menjamin independensi. Kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini sebagaimana amanat undang-undang kami masuk dalam rumpun eksekutif tapi kami juga independen. Dalam melaksanakan tugas kami bertanggung jawab kepada masyarakat, kemudian juga kepada Komisi 3, kepada Bapak Presiden, tapi satu sisi juga sampai dengan saat ini tidak ada intervensi yang diberikan, beberapa kasus yang cukup besar yang melibatkan objek-objek yang menurut kami juga termasuk VVIP, ini juga tidak ada hal-hal yang kemudian menghambat atau mengganggu proses penyidikan. Masalah kemudian belum dilakukan upaya paksa, penahanan, dan lain-lain, ini hanya masalah waktu saja. Karena kami tentu memberikan kesempatan kepada Kedeputian Penindakan untuk bisa mengatur ritme. Karena ada yang harus sudah dituntaskan, diselesaikan karena berkaitan dengan batas waktu penahanan. Sampai dengan perpanjangan ke hakim atau ke pengadilan negeri. Nah ini juga harus kami pastikan. Terutama terhadap kasus juga apakah itu elit politik, korporasi, dan sebagainya. Selama informasi kami dapat dan ada dari pihak
pengadu masyarakat, tentu kami akan lakukan penyelidikan secara maksimal. Ya, tentu kami berharap bahwa ini semuanya informasi pengaduan tidak bersifat fitnah, tapi berdasarkan ada dukungan, dokumen, alat bukti, dan lain-lain. Kemudian kami sampaikan juga, tadi disampaikan oleh Pak Beni juga, termasuk juga perkara-perkara yang di pemerintahan sebelumnya, mungkin secara spesifik berkenan nanti disampaikan Pak Beni, karena kami melihatnya agak bertanya yang mana nih gitu. Saya sama Pak Fitro tadi bisik-bisik sama beliau ini gitu. Jadi ini mungkin kalau secara spesifik nanti kami bisa tindak lanjuti. Hambalang nanti mohon izin Pak Fitro bisa jelaskan ya, sebagai penuntut beliau sangat menguasai urusan itu gitu. Jadi akan lebih detail datanya. Kemudian tadi Pak Beni Utama sampaikan bahwa ya sudah lama tidak OTT, sebenarnya hampir beberapa bulan sekali pasti ada gitu. Karena itu juga salah satu target kami, tapi sekali bukan target yang dipaksakan. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan. Gitu. Kemudian untuk hal-hal yang lain kami berikan kesempatan kepada pimpinan yang lain untuk merespon, termasuk juga para deputi, silahkan, manakala pimpinan Komisi 3 masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Kita nanti jam 1 ada raker lagi. Jadi kami mohon maaf bahwa waktunya juga kita beri kesempatan, kita perpanjang 10 menit ya. Silakan Pak Putra. Baik, terima kasih. Menambahkan apa yang sudah disampaikan secara detail oleh Pak Ketua. Pertama, kami tentu berterima kasih atas apresiasi dari sebagian besar, bahkan seluruh anggota Komisi 3 terhadap KPK. Ada juga yang mempertanyakan apa sesungguhnya hambatan paling besar yang dialami KPK. Selain tentang sumber daya manusia yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih supaya OTT tidak hanya 1 sebulan gitu. Kasihan enggak, kurang canggih Pak, kurang canggih. Jadi ini sudah tidak up to date lagi. Jadi kalau anggota di Komisi 3 kasih anggaran besar untuk beli alat, barangkali OTT lebih masif. Gitu. Kemudian mengenai angka-angka tadi yang dipertanyakan oleh Mbak Mercy, jadi Bu Mercy, mohon maaf. Jadi yang dipaparkan tadi itu surat perintah penyelidikan yang terbit di tahun berjalan atau tahun 2025. Tadi saya koreksi, memang sebetulnya misalnya contoh jumlah penyelidikan 70, itu jumlah surat perintah penyelidikan yang terbit di tahun 2025 ada 70, tetapi sejatinya ada sisa penyelidikan dari tahun-tahun sebelumnya yang masih berjalan. Jadi kalau ini saya tanya tadi Deputi Penindakan, pada tahun 2025 itu KPK melakukan penyelidikan sejumlah 315. Nah kemudian dari 70 penyelidikan di tahun 2025 ini kemudian berkembang menjadi 116 penyidikan. Mungkin tanya loh, penyelidikannya hanya 70 tapi penyidikannya 116. Jadi bisa jadi dalam kasus-kasus tertentu sasarannya 1, kemudian berkembang ada perkara lain. Makanya kemudian ada beberapa perkara. Kemudian penuntutan juga demikian, penyidikan juga demikian. Ini 116 ini adalah surat perintah penyidikan yang terbit di tahun 2025. Tetapi sejatinya KPK di tahun 2025 ini melakukan penyidikan 297 perkara. Sehingga tadi apa yang disampaikan Pak Ketua, sangat kurang kita Bang, sumber daya manusianya, SDM-nya, penyidiknya sangat kurang. Apalagi misalnya kita lagi ada satu tim sedang menangani perkara case building yang sudah ini hari ini, tiba-tiba ada OTT. Nah sementara OTT buyar gini, sementara OTT kita dibatasi waktu karena penahanan
ini berjalan, Argo waktunya berjalan, akhirnya tim ini kemudian fokus ke OTT. Perkara yang ini, nah ini kendala, makanya memang kami sedang mempersiapkan ada tim khusus yang memang menangani case building, ada tim khusus yang menangani misalnya perkara-perkara tertangkap tangan. Nah, cuman kendalanya saat ini sumber daya manusianya masih sangat sedikit. Sehingga nyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Habib ini. Kenapa perkara yang ditangani tidak sesuai dengan jumlah yang dieksekusi? Jadi perkara ini berjalan, Pak. Bisa jadi ada perkara di tahun 2023 atau 2024 baru ingkrah karena ada upaya hukum. Baru bisa dieksekusi di tahun 2025 misalnya. Jadi memang tidak selaras, tapi secara detail juga ada. Jadi ada istilahnya perkara tahun berjalan, perkara sisa tahun lalu gitu. Jadi begitu Pak Habib. Jadi bukan tidak nyambung, tetapi bisa jadi berubah. Ini eksekusi ini bisa jadi dari beberapa perkara sebelum tahun 2025. Kemudian tadi secara spesifik Pak Beni, mohon maaf untuk Hambalang, bukan kami menangani korupsi kemudian membuat mangkrak sebuah aset gitu loh. Jadi waktu itu kita diskusikan ada beberapa upaya untuk kita lakukan agar itu dimanfaatkan, Pak. Tetapi seluruh ahli mengatakan akan lebih banyak mundurutnya kalau dimanfaatkan karena struktur tanahnya itu sangat rentan untuk itu. Jadi kami juga tidak serta-merta kemudian meminta untuk tidak dimanfaatkan, itu ahli yang bicara. Sehingga ya dengan terpaksa tidak dimanfaatkan gitu loh. Jadi ada beberapa perkara yang kemudian misalnya stadion, bandara, Mekarta, justru kita meminta agar itu dimanfaatkan. Karena tidak ada kendala teknis seperti spesifik kasus Hambalang. Jadi kasus Hambalang itu tanahnya sangat rentan. Kalau itu kemudian tetap dimanfaatkan, dipergunakan untuk ini. Mungkin saat ini tidak terjadi apa-apa karena memang tidak ada muatan manusianya di sana, tidak digunakan untuk aktivitas. Seandainya pada saat itu ahli mengatakan kalau ini digunakan akan membahayakan dan kalau kemudian dipaksakan justru biayanya untuk ini lebih besar. Itu yang terjadi Pak Beni. Ini karena waktunya sangat mepet, saya pikir itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan alat KPK yang sudah tidak canggih dibikin canggih supaya lebih banyak OTT. Demikian, terima kasih. Baik. Ini, di sini Banggar ada Prabu Mersi sama Pak Iki, Pak Inca.